Perkenalkan, nama saya Izzata Skiratu Najwa. Saya dari NIM G002382 dari kelompok B8. Jadi, saya di sini akan menjelaskan tentang anatomi 1.3 dan problemnya itu ada Denis adalah seorang siswa SMA yang baru saja ditolak cintanya, dan Denis itu sangat ingin punya perut yang six-pack. Lalu Denis bertanya pada Anda, karena Anda adalah adik temannya, dan dia itu harus menjelaskan ke Denis tentang anatomi sistem otot di perut yang membentuk six-pack. Nah, yang pertama ini di lapisan dinding abdomen ada kulit, yang ada subkutis atau tela subkutanea, dan banyak lemak yang terdiri dari dua lapisan, yaitu fascia camper dan fascia scarpa. Nah, fascia carpa itu akan membentuk ligamentum fundiforme atau penis dan atau ligamentum fundiforme clitoridis. Dan yang ketiga ada fascia superficial, dan dia itu akan membentuk canalis ingualis, ligamentum suspensorium penis atau clitoridis, dan fascia splenonica externa. Terus yang keempat ada musculus abdominis. Terus nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Nah, jadi dinding abdomen ini dia itu dibagi menjadi dua, ada anterolateral dan posterior. Nah, yang pertama kita akan bahas di anterolateral. Jadi di ini ada, yang pertama ada skin atau kulit, terus ada fascia superficialis atau tadi sudah dibagi menjadi dua, yaitu scarpa dan camper. Terus ada fascia profunda. Terus ada yang pertama ada musculus opticus externus abdominis. Terus ada musculus opticus internus abdominis. Terus ada musculus transversus abdominis. Terus ada di bagian ventral atau anterior ada musculus rectus abdominis sama musculus pyramidalis. Nah, terus kita lanjut ke ada fascia transversa abdominis dan juga ada peritoneum parietal. Nah, kita lanjut ke bagian anterolateral yang tadi udah dijelasin ya. Di bagian posterior ini ada, yang pertama ada kulit, ada fascia superficialis dorsi, terus ada musculus, terus ada fascia extraperitonealis, terus ada peritoneum parietal. Nah, terus kita langsung aja lanjut ke sistem otot di dinding abdomen. Nah, yang pertama itu ada flat muscle. Nah, flat muscle itu ada, yang pertama ada musculus opticus externus abdominis. Nih. Terus ada musculus opticus internus abdominis. Terus ada musculus transversus abdominis. Nah, jadi kalau musculus externus abdominis dia itu mengarahnya, arah serabutnya tuh ke inferomedial huruf V. Terus kalau musculus internus abdominis dia itu mengarahnya ke supermedial huruf A. Dan ada vertical muscle itu dibungkus oleh vagina musculus recti, itu ada musculus rectus abdominis sama musculus pyramidalis. Maaf, ini gambarnya tadi hapus. Terus ya, kita ke masalah yang kedua, di rektum sampai anus. Jadi problemnya itu ada seorang pria datang ke poli bedah umum karena dia mendapat rujukan dari puskesmas, dan dia itu mengeluh sudah 2 minggu ini sulit untuk buang air besar dan ada perasaan mengganjal di anusnya. Dokter umum puskesmas mendiagnosis pasien dengan hemoroid grade 2. Nah, jadi yang pertama ada rectum proprium. Nah, rectum proprium ini yaitu rektum secara skelotopis itu terletak setinggi FS3 di linea mediana sebelah anterior dari sacrum, dan dia itu terbagi menjadi dua, ada rectum proprium dan canalis anal. Jadi kalau di bagian superficial dia tuh ada plexura sacralis, dan plexura anocrectalis.
dan Brachiola anorectalis. Maaf, ini gambarnya pecah. Terus di bagian profunda dia ada plicae tranvealis dan recti. Plicae tranvealis recti, maaf. Terus yang ketiga ada zona transisi dari rektum ke kanalis analis. Itu ada anorectalis junction. Terus lanjut kita ke kanalis analis. Nah, di kanalis analis ini dia letaknya di bawah diafragma, pelvis, dan berakhir di anus. Dan dia itu terdiri dari 3 segmen. Ada zona columnaris, terus ada pecten analis, ada zona cutanea, dan ada zona hemorrhoidalis. Dan bagian superficial itu terdapat columna rectalis atau analis morgagni. Terus ada valvae anales, terus ada sinus rectalis. Terus yang di musculus yang ada di sphincter itu ada musculus sphincter ani internus yang ini. Terus ada musculus corrugator ani atau smooth muscle. Terus ada sphincter ani externus yang ini. Terus ada musculus puborectalis atau skelet muscle yang ini, puborectalis. Nah, terus kita lanjut ke neurovaskularisasi. Nah, di bagian vena. Nah, di vena ini ada vena mesentrika inferior yang ini. Terus dia lanjut ke vena iliaca externa. Ada vena profunda externa, vena rectalis media. Terus ada vena rectalis inferiores. Yang terakhir masih ada 2 lagi, ada vena rectalis superior dan ada vena mesentrika inferior, vena cava inferior. Terus lanjut ke arteri. Ada arteri mesentrika inferior, terus ada arteri rectalis superior, terus ada arteri iliaca externa, terus ada arteri rectalis media, terus ada arteri rectalis inferior, terus yang terakhir ada arteri iliaca externa. So, kita lanjut ke inervasinya. Jadi kalau secara simpatis dia ada nervus splenolimbalis, terus parasimpatis dia ada nervus splanchni pelvici atau nervus erigentes. Terus di bagian cauda rectum dia ada nervus hemorrhoidalis inferior. Terus lanjut ke pertanyaan selanjutnya, peritoneum. Nah, peritoneum itu suatu lapisan tipis dan licin membran serosa yang melapisi dinding abdomen dan membungkus sebagian atau seluruh viscera abdomen. Nah, lanjut organ retroperitoneal, dia tuh perbedaannya apa? Kalau organ retroperitoneal itu dia itu organ viscera yang disebut viscera retroperitoneal dan dilapisi peritoneum tapi hanya di permukaan saja, bukan seluruh permukaan. Nah, tapi dia itu organnya ada suprarenal gland, ada aorta, duodenum, kecuali part superior. Terus ada pankreas, ureter, colon ascendens, et descendens, dan ada kidney, ada esophagus dan ada rectum. Terus kalau yang organ intraperitoneal, dia itu organ seluruh permukaannya dilapisi peritoneum. Organnya ada gaster, duodenum, part superior, jejunum, ileum, appendix vermiformis, ada colon transversum, ada colon sigmoida, ada cauda pankreas, lien, dan hepar. Terus lanjut ke duplikator peritoneum. Jadi duplikator peritoneum itu 2 lapis peritoneum atau mesenterium dan omentum minus terdiri dari 2 lapis peritoneum. Tetapi omentum maius itu terdiri dari 4 lapis peritoneum. Ada mesenterium, omentum maius, omentum minus, dan ligamentum peritoneum. Nah,
Habis itu lanjut ke greater sac. Greater sac itu dibagi menjadi dua kompartemen. Ada yang pertama ada kompartemen suprakolik dan yang kedua ada kompartemen infrakolik. Nah, terus lanjut ke foramen Wislow. Nah, foramen Wislow itu dia tuh jalur vertikal kecil antara kantung besar, rongga peritoneum, dan kantung kecil bursa omental yang memungkinkan komunikasi antara kedua ruang ini. Terus yang ketiga tuh ada laser sac. Laser sac itu cavum peritoneal minor. Terima kasih.